Welcome, selamat datang di JSM Leadership. Dan kali ini saya mau bagikan kepada Anda satu sharing firman Tuhan, judulnya adalah The Secret to Rule. Rahasia untuk memerintah. Saya baca dulu ya ayatnya di Mazmur 110 ayatnya yang pertama. Duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ternyata yang Tuhan mau adalah kita belajar duduk di sebelah kanan Tuhan. Duduk dekat sama Tuhan. Ini penting sekali, kenapa? Karena kedekatan kita sama Tuhan menentukan otoritas ilahi yang Tuhan mau beri sama kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, Anda lobbynya sama Tuhan dekat, koneksinya sama Tuhan dekat, otomatis power itu mengalir. Karena Tuhan itu the source of power. Tuhan itu sumber dari power, sumber dari kuasa. Anda dekat sama sumbernya, Anda ikut jadi powerful. Kuasa akan ada atas saudara. Otoritas ilahi akan diberikan Tuhan atas hidup saudara. Makanya Tuhan ngomong duduk dekatku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau Anda mau melihat kemenangan terjadi, Anda mau melihat ada terobosan terjadi, musuh-musuhmu ditaklukkan, masalahmu ditaklukkan, sakit penyakitmu ditaklukkan, kegagalanmu ditaklukkan, masalah keuanganmu ditaklukkan. Kita harus belajar rahasia duduk dekat sama Tuhan. Karena duduk dekat sama Tuhan, Anda dekat aja sama Tuhan, itu akan membuka hal-hal yang tadinya tertutup buat Anda. Yang gak bisa kalau Anda dekat sama Tuhan, Tuhan itu sosok power sekali lagi. Yang gak bisa akan jadi bisa. Pintu-pintu yang tertutup buat saudara, tapi buat Tuhan semua pintu terbuka. Kalau Anda dekat sama Tuhan, aksesmu akan terbuka. Pintumu akan terbuka. Anda akan bisa breakthrough, maju ke next level dalam hidup saudara, maju ke next level di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keuangan, di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injilmu. Engkau akan bisa ngalami breakthrough. Rahasianya duduk dekat sama Tuhan. That is the secret to rule. Itu rahasia memerintah. In our life, dalam hidup kita harus belajar yang namanya reign in life, yang namanya memerintah, yang namanya berkuasa dalam hidup ini. Gak di bawah tapi di atas masalah. Gak terus-menerus kalah, tapi kita menang dan menang jadi lebih dari pemenang. Itu the secret to rule, karena itu belajar duduk dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, bukan cuma kita dapat power, bukan cuma kita dikasih otoritas, tapi Tuhan juga akan memerintahkan surga membackup Anda. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berperang bagi Anda. Kenapa? Karena saudara dekat sama Tuhan. Karena itu resources-nya Tuhan akan dikerahkan untuk membackup Anda. Jadi Anda sudah dipenuhi dengan kuasa, otoritas, tapi kita juga akan di-backup dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hal-hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Hal-hal yang harusnya nggak ada, tapi akan bisa dibuat jadi ada. Kenapa? Karena kedekatan sama Tuhan itu very powerful. Kedekatan sama Tuhan itu sangat amat menentukan banyak hal, segalanya dalam hidup kita. Ingat, di tangan Tuhan kuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Jadi kalau Tuhan ngomongnya naik, maka gak akan ada bisa yang menjatuhkan saudara.
Tapi kalau Tuhan ngomongnya turun, gak ada bisa membela saudara. Kedekatan sama Tuhan yang akan menentukan Tuhan mau kita naik atau Tuhan mau kita turun. Itu sebabnya ambil komitmen mulai sekarang. Mendekat sama Tuhan. Lebih dari yang sebelumnya. Lebih dari yang sudah-sudah. Tahun ini Anda harus buat tekad dan komitmen dengan sungguh-sungguh. Anda membangun keintiman dan kedekatan dan fellowship dan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu tahun ini Tuhan akan mengurapi Anda. Untuk Anda mulai berkuasa, berkemenangan. Anda akan mulai memerintah. Anda akan punya anointing to rule, urapan untuk memerintah. Semuanya sekali lagi dimulai dari kedekatan sama Tuhan. Yang ketiga, kedekatan sama Tuhan akan membuat kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan mengajari kita. Tuhan akan bicara sama kita. Dan kita akan mulai bisa mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan akan ngasih petunjuk. Kamu lakukan yang ini. Kamu hindari yang itu. Kamu jangan ketemu orang yang di sana. Kamu ketemunya sama orang ini. Ya, kamu jangan menyimpang ke kanan, kamu jangan menyimpang ke kiri, kamu jalan lurus. Ini harus kamu lakukan. Hanya ketika kita dekat sama Tuhan. Sampai di kedekatan tertentu. Kita akan mulai menikmati tuntunan ilahi Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Buat orang lain yang gak dekat sama Tuhan mungkin itu kayak fiksi. Mungkin itu sesuatu yang kayak dibuat-buat. Tetapi buat orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, Tuhanmu itu hidup. Dan kalau Tuhanmu hidup, dia bisa bicara. Di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Anda bisa melihat dia bicara kepada banyak orang. Sampai hari ini Tuhan pun masih tetap bicara kepada saudara dan saya. Tergantung kita bisa dengar apa tidak, ditentukan sama kedekatan kita sama Tuhan. Begitu engkau dengar petunjuk dari Tuhan, engkau dapat hikmat Tuhan, engkau diajari oleh Tuhan, dan engkau kerjakan, engkau lakukan, maka engkau akan melihat kemenangan yang besar, terobosan yang luar biasa, hal-hal yang ajaib yang tadinya tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Pilihan-pilihan yang tadinya seolah-olah kayaknya nggak ada, tiba-tiba akan ada, tiba-tiba akan tersedia di depanmu. Dan itu akan membawa engkau masuk dalam dimensi yang belum pernah bisa engkau alami sebelumnya. Karena itu, sekali lagi, belajar duduk dekat sama Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Daud? Daud itu sukanya dekat sama Tuhan. 7 kali sehari. Secara pribadi ia memuji-muji Tuhan. Itu kedekatan Daud sama Tuhan. Berapa kali sehari Anda punya waktu untuk mendekat sama Tuhan, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jangan-jangan kita ngomong kita nggak ada waktu sama Tuhan ya. Jelas kalau kedekatannya beda, anointingnya juga berbeda. Urapan yang Tuhan kasih berbeda. Jadi alasan kenapa Daud sangat diurapi dan tadinya dia seorang gembala kambing domba biasa. Cuma 2-3 ekor kambing domba yang digembalakannya. Tapi Tuhan angkat dia jadi raja yang memerintah dan berkuasa. Bahkan dia raja terbesar yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena kedekatannya sama Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi kalau Anda mau mengalami yang dialami Daud, Anda mau menerima anointing yang sama. Anointing to rule, urapan untuk memerintah, urapan untuk berkuasa. Sekali lagi, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Increase, tingkatkan kedekatanmu sama Tuhan. Daud bukan cuma secara pribadi, tapi secara korporat juga. Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan, dia memuji Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat yang lain. Dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia mendekat sama Tuhan bersama-sama dengan umat yang lain. Jadi dia bukan hanya lakukan secara pribadi, tapi dia lakukan ibadahnya bersama-sama dengan saudara seiman yang lain.
Bahkan yang lebih luar biasa, Daud membangun pondok Daud yang isinya 24 jam non-stop setiap hari. Itu pujian, penyembahan, dinaikkan, tidak henti-hentinya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membangun kedekatan sama Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Anda bisa bayangkan seperti itunya usaha Daud untuk dekat sama Tuhan. Gak heran Tuhan memberikan anointing to rule, urapan untuk memerintah seperti ayat yang kita baca tadi. Duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Karena Daud dekat sama Tuhan, dia terima urapan untuk memerintah yang sangat besar. Dan akibatnya Daud gak pernah kalah dalam peperangan. Setiap kali dia perang selalu menang. Dia perang lagi, menang lagi. Dia perang terus dan dia menang terus. Dia tidak terkalahkan. Rahasianya dimulai dari kedekatan sama Tuhan. Jadi kalau Anda selalu kalah, kalau Anda selalu ketinggalan, cek dan recheck. Seberapa committed Anda membangun kedekatan sama Tuhan. Jadi hari ini saya tantang Anda semua untuk ambil komitmen sungguh-sungguh. Mulai hari ini, get closer than ever. Anda mendekat lebih dekat dari yang pernah Anda alami, lakukan sebelumnya bersama dengan Tuhan. Dan mulai sekarang alamilah bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana urapan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas ilahi, backup surgawi akan tersedia dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan membuat saudara untuk menjadi kepala, bukan ekor. Anda bisa memerintah, Anda bisa berkemenangan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Oke, kalau Anda diberkati dengan sharing ini, Anda bisa subscribe, like, dan sharekan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga diberkati, dibangun imannya. Dan sungguh-sungguh tahun ini kita mengalami terobosan yang kita belum pernah alami sebelumnya dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam karir, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, dalam keluarga, dalam setiap aspek hidup kita. Oke, mulai saat ini terima anointing to rule, terima urapan untuk memerintah, diimpartasikan dalam hidup saudara. Haleluya, Tuhan memberkati.